Pernah nggak sih kalian ngelihat orang yang gayanya beda sendiri? Atau mungkin kalian sering lihat orang-orang yang sering dihujat karena nggak ikutin tren? Nah, di sosiologi itu dinamakan dengan penyimpangan sosial. Tapi ya guys, penyimpangan sosial itu bukan hanya sekedar kriminalitas ya. Dan hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana sih penyimpangan sosial itu ada dan bagaimana faktor-faktornya melalui kacamata para ahli dunia. Secara dasar ya, penyimpangan dalam sosiologi itu merupakan suatu perilaku yang dimana suatu individu itu tidak sesuai perilakunya dengan nilai dan norma yang ada dalam suatu kelompok. Nah tapi ingat nih, penyimpangan itu sifatnya relatif. Mengapa begitu? Kita ambil contoh, kalau misalnya ada orang yang memakai bikini di pantai, itu akan terlihat normal. Tapi jika ada orang yang memakai bikini di supermarket, itu baru namanya perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang ini terbagi atas dua kategori, yang primer dan yang sekunder. Yang primer ini seperti kita melakukannya hanya sesekali. Contohnya kita yang konteksnya sering rajin tepat waktu datang ke sekolah, tiba-tiba dalam sehari itu kita malah terlambat masuk ke sekolah. Dan yang kedua ada yang namanya sekunder, yaitu penyimpangan yang dilakukan secara rutin atau sedang mendarah daging di dalam kehidupannya. Contohnya dia pemakai narkoba, dia sering emang udah biasa nakal gitu. Pertama, ada teori labeling dari Edwin M. Lemon. Teori ini unik banget nih. Mengapa begitu? Karena dia mengatakan bahwasanya orang-orang itu menjadi menyimpang karena dikasih cap oleh masyarakat. Nah, contohnya di sini ada anak yang sekali nyontek tapi langsung dicap penipu, tukang contek jadi masyarakat. Alhasil dia pun mikir, karena gua udah dibilang pencontek nih, kenapa nggak sekalian aja gua nyontek terus, ya kan? Nah itu yang dinamakan dengan penyimpangan sekunder dikarenakan labeling. Nah, kalau kata Robert K. Merton, penyimpangan itu terjadi karena adanya tekanan atau strain. Masyarakat selalu menuntut kita untuk mempunyai rumah mewah, untuk mempunyai iPhone X terbaru, tetapi tidak semua orang punya modal dan akses ke sana. Akhirnya muncullah suatu inovasi, yaitu pengen kaya tapi lewat jalur haram seperti korupsi atau nggak nipu. Ada juga cara lain, yaitu retreatisme, yaitu seorang itu memilih cabut dari aturan masyarakat, tapi pada akhirnya dia akan menjadi gelandangan atau nggak jadi pecandu. Lalu ada Mas Edwin Sutherland dengan differential association. Intinya dia ngatain nih, kalau misalnya kalian nongkrong sama orang-orang yang hobi bolos, otomatis kalian juga akan makin jago untuk cari alasan biar bolos. Nah, ibaratnya kalau kalian ikut sama orang menyimpang, bergaul dengan orang-orang menyimpang, otomatis kalian pun ikut menyimpang. Lalu yang terakhir ada si Mas Hafiz Hirchi bilang, kenapa ada orang-orang yang tetap lurus? Karena mereka ini punya ikatan sosial. Mereka itu sayang sama keluarga, takut dipecat, dan punya iman yang kuat, sehingga makin kuat ikatan kita ke masyarakat, makin takut kita untuk berbuat menyimpang. Jadi penyimpangan sosial itu kompleks, bukan hanya soal sifat jahat, tapi juga soal label, karena ekonomi, lingkungan, sampai ke betapa kuat atau lemahnya ikatan sosial kita. Pertanyaannya, apakah menyimpang itu buruk? Belum tentu. Terkadang seorang pendobrak sejarah bermula dari mereka yang selalu ingin memberontak, selalu ingin berani menyimpang dari norma yang kolot. Kalian sendiri pernah menyimpang nggak dalam kehidupan sehari-hari? Jika ada, tulis di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and goodwill.